صلوا على نور الذي عرج السماء. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah disampaikan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Dan ketika datang kitab Al-Quran musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan kabar yang mereka bawa atau yang mereka ceritain tuh, nanti ada nabi akhir zaman begini ya. Datang Al-Quran itu membenarkan mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kana min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Selama ini mereka gunakan ya, itu untuk nakuti musuh-musuh mereka, ya, untuk meraih kemenangan. Nanti lo kalau nabi akhir zaman udah datang, akan ada di barisan kita, akan merangi musuh kalian semua, akan habis kalian semua. Jadi dijadiin andalan itu sama orang Yahudi yang kedatangan nabi, ya. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi begitu nabi diutus, kafaru bih, diingkari sama mereka. Mereka nggak imani. Fala'natullahi 'alal kafir. Maka laknat Allah atas mereka, yaitu orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi dia tahu bahwa nabi itu akan diutus. Makanya mereka ngarep-ngarepin. Bahkan kedatangan nabi akhir zaman itu digunakan mereka untuk menakut-nakuti musuh mereka. Nanti, ya sekarang nggak apa-apa gua kalah. Nanti kalau nabi akhir zaman udah diutus, udah lahir, dia akan ada di pihak kami dan akan memerangi kalian musuh-musuh kami. Selalu digunakan itu oleh mereka, ya. Mereka ini Yahudi tahu nabi ini akan diutus, tahu, ya. Di dalam kitab, dari kitab-kitab mereka, ya, Yahudi ini ahlul kitab. Sedangkan kaum Khazraj ini mereka penyembah berhala, ya. Nah, makanya mereka tahu tuh, ahlul kitab tahu bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Sampai-sampai mereka ini tahu ciri-ciri nabi. Di ayat lain disampaikan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahum kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahum, mereka mengetahui nabi, kama ya'rifuna abana'ahum, sebagaimana mereka tahu dengan anak-anak mereka. Jadi kenal betul sama nabi-nabi belum lahir, mereka udah tahu ciri-cirinya bagaimana, tanda-tandanya bagaimana. Mereka udah tahu sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Jadi betul-betul tahu, tahunya bukan sembarang tahu. Mereka kenal dengan nabi, tahu itu ciri-cirinya sebagaimana mereka tahu dengan anak-anak mereka. Kan kalau orang tua sama anak tahu banget ya, anak kesukaannya apa. Ini bocah kagak doyan susu putih, doyannya susu coklat, ya. Demennya kalau pagi bubur, kagak doyan nasi uduk, ya. Demennya jus alpukat, kagak demen jus jeruk. Demennya batagor, kagak demen somai. Tahu banget dah, ya. Tahu anaknya demennya begini, demennya begitu, tahu banget. Yang namanya orang tua sama anak tahu banget dah modelnya anaknya apa, ya. Yang paling tahu seorang anak yaitu orang tuanya. Nah mereka ini tahu bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Ciri-cirinya begini dan begini. Tapi begitu nabi diutus, kok mereka nggak beriman? Kok mereka mengingkari? Kenapa mereka nggak mau beriman? Kenapa mereka mengingkari? Padahal mereka tunggu-tunggu itu nabi akhir zaman. Tapi malah sebaliknya, enggak mereka imani, mereka ingkari, bahkan mereka musuhi dan ingin mereka habisi. Kenapa? Jawabannya satu, karena nabi lahir bukan dari golongan mereka. Karena nabi lahir bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan Nasrani, bukan dari Bani Israel. Karena nabi lahir dari golongan Arab, dari suku Arab, dari bangsa Arab. Ini yang bikin mereka, saudara, dengki, sehingga mereka nggak terima. Jadi hasud,
Ya, hasud. Kenapa? Dari Arab. Ya, bukannya dari turunan kita, bukan dari golongan kita. Sehingga akhirnya yang dulunya mereka tunggu-tunggu, mereka Arab-Arabin, justru sebaliknya. Sekarang mereka mau sikat, mereka mau habisi, mereka mau bunuh. Makanya jangan aneh, begitu Nabi lagi waktu umur 12 tahun tuh ya. Kan pernah tuh kita ceritain di sini ya. Diajak pamannya mau berdagang ke negeri Syam ya. Di tengah perjalanan kan di kota Basra ketemu pendeta. Ketemu siapa ya? Bahiro ya. Bahiro, ada yang bilang Bahiro. Dikasih tahu, ini ponakanmu ini akan jadi nabi akhir zaman. Mendingan bawa pulang. Sebab kalau ente nyampe Syam, di Syam itu sekarang itu Syria, Lebanon, itu Syam tuh. Syria, Lebanon tuh. Kalau sekarang Syria, Lebanon itu Syam tuh. Ya. Kalau dulu namanya Syam di zaman Nabi. Nah, kata pendeta itu mendingan bawa pulang. Ini kalau dilihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab, ponakan ini bakal dibunuh, dihabisin. Akhirnya kan Nabi nggak jadi, akhirnya Nabi pulang, pamannya bawa pulang. Ya. Jadi kenapa mereka yang tadinya ngarepin kedatangan Nabi, bahkan mereka gunakan ya, kedatangan Nabi ini untuk menakut-nakuti musuh mereka, ya, mereka harapkan untuk menjadi sebab kemenangan mereka atas musuh-musuhnya. Kok begitu Nabi udah lahirin, Nabi diutus, kok malah mereka akhirnya mendustakan karena mereka nggak terima Nabi lahir dari golongan Arab. Ya. Jadi benci terhadap Arab bukan sekarang aja, dari zaman Nabi udah ada. Jadi kalau ada yang seorang benci banget sama Arab, jangan pakai jenggot, itu adat Arab. Jangan pakai gamis, itu pakaian orang Arab. Kita cukup pakai batik, pakai belangkon. Ya. Kalau perlu pakai koteka. Nggak usah ikut-ikutan Arab. Ya. Apalagi perempuan itu segala pakai cadar, pakai ini, itu budaya Arab, bukan syariat Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Benci banget dia sama Arab. Ya. Dibilang gamis pakaian Arab lah. Padahal gamis bukan pakaian Arab, gamis pakaian nasional. Pakaian nasional. Ente tahu Imam Bonjol? Tahu. Tahu gak? Tahu. Tahu pakaian di Ponorogo? Tahu. Pakaiannya apa? Gamis. Gamis atau batik? Gamis. Gamis. Imam Bonjol pakaian di Ponorogo ditulis pahlawan Arab apa pahlawan nasional? Pahlawan Arab apa pahlawan nasional? Yakin? Yakin. Ahli gitu, aneh beli pahlawan Arab misalnya, gitu ya. Pahlawan nasional bukan pahlawan Arab, pahlawan nasional berarti pakaiannya pakaian nasional, bukan pakaian Arab. Siapa bilang itu pakaian Arab? Itu juga pakaian nasional. Ya mungkin asalnya dari Arab, tapi karena udah dipakai sama orang sini sebelum ada Indonesia, akhirnya jadi pakaian adat istiadat sini juga. Ya. Kok benci betul sama Arab? Gak usah pakai jenggot, buang jenggotnya, ambil Islamnya. Memang jenggot ini sunnah, saudara. Ente nggak berjenggot, nggak usah dipaksa-paksain, tunggu-tunggu ditarik-tarik, gitu ya, 2 lembar, gitu ya. Udah kayak akar gigi ya, udah bukan kayak jenggot ya. Tapi kalau ada jenggot, dirapihin. Jangan aur-auran kayak sarang tawon, ya. Dirapihin. Dan niatkan untuk ikut sunnah Nabi. Tapi kalau nggak ada jenggot nggak apa-apa, ya. Jadi jangan kita keikut-ikutan orang-orang yang sekarang yang mempengaruhi kita untuk benci Arab keseluruhan. Jangan. Ini orang-orang yang benci Arab begini bukan ada cuman sekarang aja, udah ada dari zaman dulu. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani, ahlul kitab. Jadi kalau ada orang sekarang ngajakin kita untuk benci Arab, berarti Yahudi jilid 2. Ya udah begitu aja. Ya.
Kan nggak semua orang Arab baik, nggak semua orang Arab bener, betul. Kagak semua orang Arab baik, kagak semua orang Arab bener. Di orang-orang Arab juga ada yang bukan Islam, ada. Tapi jangan tuju Arabnya secara keseluruhan, jangan dipukul rata. Kenapa? Karena mau nggak mau, seneng nggak seneng, terima nggak terima, Nabi lahir di orang Arab. Nabi orang Arab lahir di Arab. Walaupun Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kebencian terhadap Arab itu bukan hanya ada baru sekarang, udah ada dari zaman dulu. Dan kita jangan mau ikut-ikutan ikut kaum Yahudi yang dulu benci Nabi karena Nabi